bertemu lagi dengan saya dalam buku tulis Tirsa. Kali ini, lagi-lagi kita akan membahas soal ayam. Tema kali ini ialah ayam dan Lukas 22 ayat 34. Tapi dalam pembahasan ini, ayamnya bukan induk ayam, karena ayam yang disebut dalam ayat ini bisa berkokok. Ini membuat saya ingat lagu anak-anak zaman dahulu. Kuku kukuruyuk, begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk, ayam jantan namanya. Kita kembali kepada Lukas 22. Saat itu adalah saat yang sangat mendebarkan buat Tuhan Yesus karena ia akan disalibkan. Ia makan malam bersama dengan murid-muridnya. Dalam wejangan terakhirnya, ia menasehati Simon Petrus. Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Dan kalau kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus menjawab, Tuhan, aku bersedia dipenjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Sombong ya si Petrus ini. Lalu jawaban Yesus, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Teman-teman, dan apa yang Tuhan Yesus katakan benar-benar terjadi. Ketika Yesus ditangkap dan dianiaya, murid-muridnya melarikan diri. Hanya Yohanes dan Petrus yang masih bersama-sama dengan dia. Petrus mengikutinya dari jauh. Namun, ketika seorang hamba perempuan berkata bahwa Petrus termasuk dalam kelompoknya Yesus, Petrus menyangkal. Bukan, kata Petrus, aku tidak kenal dengan dia. Sampai 3 kali Petrus menyangkali Yesus. Dan pada kali yang ketiga, berkokoklah ayam jantan dan berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Terngianglah di dalam hati Petrus apa yang Yesus katakan. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus pergi keluar, lalu menangis dengan sedihnya. Teman-teman, ini membuat saya bertanya-tanya di dalam hati. Seperti apakah tatapan Yesus ketika ia memandangi Petrus waktu Petrus menyangkalinya? Saya yakin bahwa Tuhan Yesus tidak murka kepada Petrus. Seperti yang dia katakan sebelumnya dalam wejangannya. Ia sendiri sudah mendoakan supaya iman Petrus tidak gugur. Ia juga menasehati Petrus dan berkata, kalau kau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus telah insyaf dari kesombongannya dan penyangkalannya. Dan cerita ini menguatkan kita semua saudara-saudara di dalam Kristus. Bahwa kalau di masa lampau kita pernah gegabah dan menyangkali Tuhan, masih terbuka kesempatan buat kita untuk kembali kepadanya. Ia terus mendoakan kita supaya iman kita tidak gugur. Ia terus mendoakan kita supaya kita kembali kepadanya. Karena ia telah membayar semua dosa kita, termasuk dosa menyangkali anak Allah. Mari kita balik lagi kepadanya. Dia tidak mau kita gugur dalam perjalanan iman kita. Teman-teman, dalam perjamuan makan sebelum ia disalibkan, Yesus mencucikan kaki Yudas Iskariot. Ia juga memberikan roti dan anggur buat Yudas Iskariot. Tetapi Yudas tetap menyangkalinya. Ketika Yesus mati, Yudas menyesal. Kalau dipikir-pikir, kesalahan Yudas hampir mirip dengan kesalahan Petrus. Keduanya sama-sama menyangkali. Namun perbedaannya ialah Yudas memilih untuk tidak datang kembali kepada Yesus. Teman-teman, mari kita memilih dengan bijaksana. Mari kita ikuti teladan Petrus. Walaupun ia sudah gagal dan menyangkali Tuhan, ia berbalik kepadanya. Itulah yang disebut dengan pertobatan.
Sekian dulu edisi buku tulis Tirsa. Terima kasih sudah mendengarkan celotehan saya. Sampai jumpa dalam vlog selanjutnya. Bye.